Terima kasih moderator Pak Dr. Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT. Dalam kesempatan ini kami bisa bergabung setelah hampir nggak bisa bergabung tadi. Kami ada swab test karena salah satu dari rekan kami di kantor dinyatakan positif sore tadi, sehingga ada proses tracing. Siang ini baru swab, beberapa di rapid test, kemudian baru bisa pulang, persiapan mandi terus acara ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih pada Prof. Kasvar Samsu, Prof. Tun Teja Irawadi, Bapak Ibu sekalian, guru-guru kami semuanya di IPB dan saudara-saudara semuanya. Kita bisa berdiskusi tentang seputar halal yang saya kira ini adalah isu yang cukup panjang dan sebenarnya cukup melelahkan. Kita bicara di perubahan dari Undang-Undang Jaminan Halal, kemudian diikuti dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya akan membahas singkat ya, karena ini sebenarnya mengantarkan dan memberikan penyadaran kepada kita bagaimana halal ini merupakan bagian dari hidup kita. Jadi halal itu adalah bagian hidup di mana hidup kita mestinya diatur dengan aturan-aturan yang halal. Saya akan sampaikan singkat, nanti bisa materinya kami sampaikan ke moderator. Nah, di UB kita sudah mengembangkan beberapa lembaga, mulai laboratorium halal, kemudian lembaga pemeriksa halal, tapi juga belum bisa bekerja karena memang belum sesuai yang dituntut oleh undang-undang, lembaga riset dan sebagainya. Ini adalah lembaga riset yang kita kembangkan. Nah, yang pertama kali yang ingin saya sampaikan bahwa ajaran Islam itu membawa berkah bagi yang menjalankannya. Ini adalah satu hal yang mendasar menurut saya. Nah, kita kembali kepada Quran surat Az-Zariyat ayat 56, di situ disampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Inilah yang mendorong kita untuk taat syariat Allah. Tanpa taat, kita akan mendapatkan mafsadat. Artinya ketaatan kita termasuk di dalam memilih produk yang halal ini menjadi penting. Nah, ruang lingkup Islam, ajaran Islam sendiri itu sebenarnya cukup besar, di mana ajaran Islam mengatur urusan akidah, urusan ibadah, urusan muamalah, bahkan urusan hukum. Oleh karena itu masalah-masalah yang terkait dengan sistem ekonomi, kemudian makanan, minuman, itu banyak dikaitkan dengan apa yang kita sebut dengan regulasi halal saat ini. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 89 dikatakan di situ, Bismillahirrahmanirrahim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan menjelaskan itu di dalam tafsir Quran surat An-Nahl ayat 89, misalnya Ibnu Mas'ud mengatakan di dalam Al-Quran ini telah dijelaskan kepada kita segala ilmu dan segala hal. Kemudian juga Mujahid mengungkapkan yakni segala yang halal dan segala yang haram, itulah yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud, lebih umum dan lebih komprehensif. Nah, harapannya adalah manusia yang hidup, baik itu posisinya sebagai produsen, sebagai distributor, sebagai konsumen, mestinya itu taat pada Allah. Oleh karena itu, dengan ketaatan inilah hidup kita itu harapannya menjadi satu hidup yang berkah. Nah, apa kira-kira hidup berkah itu? Ya, hidup yang berkah itu adalah hidup yang memudahkan kita mengajarkan kebaikan. Bisa menyeru kepada Allah, mengingatkan tentang Allah, memotivasi agar senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah. Inilah hal-hal yang mendasar menurut kami. Hidup yang berkah itu mesti taat syariat, diantaranya adalah kehalalan. Nah,
Oleh karena itu konsumsi produk yang halal ini akan memudahkan hidup kita ini menjadi berkah. Sebagaimana Al-Imam At-Tabrani dan Ibnu Abi Dunya meriwayatkan satu hadis, akan terjadi pada umatku seorang memakan semua jenis makanan, meminum semua jenis minuman, memakai semua jenis pakaian dan banyak bicara. Mereka itulah orang yang paling jelek umatku. Kita juga bisa memperhatikan apa yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim, wahai putraku, jika engkau penuhi lambungmu, maka akan tidur pikiranmu. Jadi kita makan itu sangat penting juga terkait dengan otak kita. Karena otak kita menjadi dasar apakah kita itu dikasih taklif atau beban hukum atau tidak. Misalnya salah satunya orang yang otaknya tidak sempurna, maka tidak dikasih beban hukum, diantaranya adalah anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara yang kami hormati. Oleh karena itu, untuk hidup berkah, kita ada dua bagian yang penting, yaitu yang terkait dengan perbuatan dan benda. Hukum perbuatan ada 5, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kita harus meninggalkan yang haram dan melakukan yang wajib, yang sunnah. Maksimal mestinya mubah, begitu. Makruh kadang juga sering kita lakukan. Nah, ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Sedangkan hukum benda adalah halal atau haram. Nah, benda dan perbuatan inilah yang kemudian selalu ketemu karena kita melakukan aktivitas itu terkait dengan benda-benda. Ini ada satu kaidah yang sangat umum yang dipakai oleh para ulama, al-aslu fil af'al at-taqyid bi ahkami syar'i. Hukum satu perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syara. Apakah dia wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Sedangkan hukum asal suatu benda adalah mubah atau halal selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Tentu ini adalah benda-benda yang sangat mendasar yang memang belum bercampur-campur dengan yang lain. Nah, inilah yang kemudian ulama telah mengkodifikasi berbagai hukum, berbagai kaidah hukum yang biasa diturunkan menjadi hukum-hukum fikih nanti. Nah, akibat konsumsi produk haram itu bisa membuat tabiat yang buruk bagi manusia. Makanan buruk menimbulkan kerusakan akal dan jiwa. Nah, kita coba merefleksi misalnya. Jangankan di Indonesia ini makanan yang masih agak cukup subhat. Yang minuman yang jelas-jelas haram seperti di prolegnas tentang alkohol atau minol ya saat ini itu pun diperdebatkan padahal jelas-jelas haram, apalagi makanan yang kemudian ada yang halal, ada yang subhat, ada yang haram. Makanya perdebatan seperti ini di Indonesia selalu terjadi karena memang tidak meregulasi dan menggunakan standar hukum ajaran Islam di dalam merumuskan undang-undang. Itu bagian kecil dari rumusan undang-undang. Makanan berpengaruh pada amal. Nah, menurut Ibnu Katsir, Allah memerintahkan hambanya dan para rasul untuk makan yang halal dan menjalankan amal yang soleh. Nah, oleh karena itu, pangan yang diharamkan itu ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah faktor internal. Faktor eksternal misalnya kejahatan, pencurian, dan sebagainya tidak kita bahas pada kesempatan ini. Nah, tetapi bisa terkait dengan bahannya, ya kalau faktor internal, bahan bakunya, proses produksinya, distribusinya, itu tidak halal. Sehingga bahan olahan itu menjadi subhat jika bahan bakunya atau prosesnya subhat juga, tidak jelas. Bahan olahan menjadi jelas kehalalannya pada saat bahannya halal, prosesnya halal. Makanya perlu kemudian audit. Tadi sudah Prof. Kaswar sudah menyatakan dengan banyak tadi beberapa hal yang terkait pentingnya kemudian melakukan audit. Nah, nggak bisa dibiarkan kemudian prosesnya nggak jelas, bahannya jelas dinyatakan halal. Ini kan menjadikan status halal, status barang atau benda itu menjadi tidak jelas. Nah, padahal yang subhat itu sesuatu yang harusnya ditinggalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati,
Nah, ini saya kira hal-hal yang dasar yang akan saya sampaikan dengan cepat juga. Halal dan thayyib, ada perintah makan makanan yang halal lagi baik, yang direzekikan Allah kepadamu, bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman padanya. Dan seterusnya, ini ada juga perintah Allah, ya, tadi, ya, menjauhkan diri dari bujukan setan, ciri muslim, bagaimana supaya beribadah pada Allah. Nah, ini saya kira hal-hal yang dasar yang jenis makanan minuman yang diharamkan dan sebagainya saya kira tidak perlu kami bahas di sini karena ini umum dan semuanya di antara kita sudah tahu. Kami akan loncat ya, kami akan loncat. Nah, oleh karena itu halal dan thayyib itu menjadi sesuatu yang penting sekali di mana halal ini adalah standar minimum yang harusnya dipenuhi. Thayyib itu mungkin lebih bagus, lebih high quality, kemudian kalau haram itu mestinya reject, tidak berkualitas. Nah, saya akan membahas yang terakhir, bagian terakhir dari kemudian kalau hukum fikih tentang halal itu sudah jelas. Seruan tentang melaksanakan halal itu juga jelas di dalam pandangan Islam. Lantas tugas negara untuk menjamin kehalalan, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi itu di mana? Apakah Islam juga meminta negara untuk menjamin itu? Nah, ini coba kita lihat di beberapa kitab, misalnya Husain Abdullah tahun 2002, kemudian di Ahkamus Sultaniyah, itu banyak disebutkan apa sih peran negara di dalam pandangan Islam itu, di antaranya adalah memelihara akal dan memelihara harta. Dalam rangka memelihara akal misalnya, kemudian konsumsi, produksi, distribusi pangan yang halal menjadi penting. Produksi, konsumsi, perdagangan, pangan yang haram, diantaranya adalah khamr, menjadi terlarang. Bahkan pangan yang haram dianggap bukan barang yang berharga, bukan barang yang bernilai menurut pandangan Islam. Nah, demikian juga di dalam mengembangkan harta, kita tidak boleh mengembangkan harta dengan cara yang menggunakan proses misalnya perdagangan yang diperdagangkan adalah barang yang haram. Nah, inilah yang kemudian akan menjaga keberlangsungan masyarakat. Inilah keindahan dari ajaran Islam. Yang tadi saya katakan, kalau ajaran Islam itu kemudian dijalankan dengan baik, masyarakat itu akan terjaga. Seperti yang ada di 8 peran negara menurut ajaran Islam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu pentingnya produk halal itu, maka haram setiap muslim bukan hanya mengkonsumsi, tapi memproduksi, mengedarkan, itu juga tidak boleh. Misalnya adalah Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang Yahudi, diharamkan atas mereka diharamkan atas mereka lemak yang haram gitu. Lalu mereka jual dan mereka makan harganya. Nah, demikian juga sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu kaum, maka Allah haramkan untuk mereka harganya. Jadi dari sini bisa diambil satu kesimpulan bahwa pangan haram itu bukan barang ekonomi menurut pandangan ajaran Islam. Tidak bernilai bagi seorang muslim. Mungkin bagi orang non-muslim dia bernilai, tapi bagi seorang muslim pangan yang haram itu tidak bernilai. Oleh karena itu kalau itu yang dianut, mestinya pasar pangan halal itu lebih besar dan pasar pangan haram itu lebih kecil. Peluangnya menjadi kecil sekali. Apalagi kalau masyarakat kemudian mengadopsi hal-hal yang seperti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, nah di bagian terakhir ini, oleh karena itu, negara sebagai penyelenggara urusan rakyat, riayati su'unil ummah, termasuk bertugas mengatur produksi, peredaran, konsumsi pangan yang halal. Barang dan jasa haram tidak dianggap bernilai. Caranya bagaimana? Membatasi produksi, peredaran, dan konsumsi pangan haram bagi non-muslim yang agamanya membolehkan. Kita mungkin perlu mengingat satu kisah orang munafik yang menyelinap di komunitas Yahudi untuk minum khamr. Artinya apa? Khamr itu masih boleh diedarkan di dalam masa Nabi, tetapi di orang-orang yang munafik, ya, orang-orang Yahudi, ya, bukan orang munafik. Semestinya pangan yang beredar di tempat umum hanya pangan yang halal. Inilah pentingnya kemudian negara
memerankan diri sebagai penjamin produk halal. Yang berikutnya adalah mengatur perdagangan dengan negara asing. Ini juga pintu, sehingga negara itu mestinya mengatur pangan yang masuk dan keluar, terutama yang masuk mestinya dijamin halal juga. Warga Muslim tidak boleh terlibat dalam produksi, perdagangan, dan konsumsi pangan haram karena bukan barang ekonomi. Dan memberi sanksi tegas bagi warga negara, baik itu Muslim maupun non-Muslim, yang memproduksi, mengedarkan, dan mengkonsumsi pangan haram tidak sesuai dengan ketentuan negara dan ajaran Islam. Inilah, oleh karena itu, non-Muslim yang menjual khamr di tempat umum, dia juga akan bisa dihukumi. Nah, oleh karena itu penting sekali kemudian melakukan edukasi bagi produsen, pedagang, dan konsumen. Nah, ini yang bagian terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu, di dalam menjaga agar penerapan jaminan halal oleh negara itu dapat dilakukan, maka penting sekali negara menerapkan ajaran Islam, termasuk halal dan thayyib. Individu-individu dituntut untuk meningkatkan ketakwaan individu dengan edukasi tiap warga negara. Namun nanti juga butuh kontrol masyarakat pada negara berdasarkan ajaran Islam, sehingga kalau ada yang kurang, ada yang tidak benar oleh negara, maka kita akan kontrol. Nah, saya kira mekanisme kontrol seperti yang kita lakukan ini juga sesuatu yang absah di dalam pandangan Islam. Harapannya apa? Produsen, pedagang, dan konsumen, masyarakat secara keseluruhan, baik dia Muslim atau non-Muslim, itu akan terlindungi dari produk-produk yang haram yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, di penutup ada satu renungan yang ini saya kira umum, tetapi perlu kita ingatkan kita semuanya. Ada satu riwayat seorang lelaki berdoa, ya Tuhan, sedang makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya juga haram. Ia diberi makan sejak kecilnya dengan yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bapak Ibu yang kami hormati, dari sana kemudian penting sekali negara itu menjamin kehalalan bagi seluruh rakyatnya. Rakyat mengerti apa itu halal, apa itu haram, apa itu syubhat, sehingga ada match, rakyatnya dididik dengan baik supaya ngerti halal haram, baik rakyat itu sebagai produsen, sebagai distributor, dan sebagai konsumen. Nah, di sisi lain negaranya menerapkan ajaran halal haram itu, nah, sehingga match dan jadilah masyarakat yang diinginkan, yaitu masyarakat yang memperhatikan halal dan haram dan menjadi masyarakat yang berkelanjutan, masyarakat yang dijaga akalnya, dijaga hartanya, dan sebagainya. Saya kira itu yang Bapak Ibu, kami menambahi apa yang sudah banyak disampaikan oleh Prof. Kaswar dan mungkin pemateri-pemateri yang lain. Saya kira yang saya sampaikan cukup sekian. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Sucipto atas pemaparan materinya. Jadi sedikit apa yang saya tangkap bahwa kita sebagai seorang Muslim itu wajib untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Karena dengan makanan yang halal itulah kemudian keberkahan akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi terakhir oleh Dr. Sucipto bahwa bagaimana mungkin doa kita akan dikabulkan kalau seandainya makanan kita haram, pakaian kita haram, dan segala sesuatu itu datang dari haram.